Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, tidak lama kalau kalian mendengarkan. Kalau di belakang ngobrol, Bapak sanggup di sini sampai zuhur. Silakan, kita kuat-kuatan. Yang di belakang masih ngobrol? Baik, perhatikan ya. Yang pertama, pengumuman dari sekolah. Sekolah mengingatkan bagi kita yang belum ambil rapot semester, tengah semester kemarin, segera. Dan ini amanah dari Tanse, jika tidak diambil juga akan di SP. Bapak ulangi. Rapot tengah semester yang juga belum diambil akan diberikan SP kepada anaknya. Karena memang tatibnya demikian, akan ada sanksi. Kedua, anak-anak semua, habit yang bagus di sekolah kita terus dipertahankan, jangan malah longgar. Kita sudah tahu jadwal masuk sekolah, jadwal sholat, jadwal istirahat, dan jadwal masuknya lagi. Habit atau kedisiplinan itu dipertahankan. Jangan sampai masih ada sekian menit lagi, atau pas telat baru 2 menit, baru 3 menit. Disitulah bibit-bibit korupsi bermula. Masih sekian, masih sekian, masih sekian. Awalnya begitu, awalnya dari waktu, lama-lama ke uang. Itulah bibit korupsi. Jadi bagaimana? Masuknya tepat waktu, keluarnya tepat waktu. Jangan sampai nanti kita mengganggu yang lain. Ketiga, pesan dari sekolah. Ini musim tidak menentu. Habis hujan panas, habis panas tiba-tiba hujan seperti salju dinginnya. Tolong jaga kesehatan. Jangan sampai nanti kalian niat sekolah sangat bagus, semangatnya tinggi, jatuh sakit karena tidak memperhatikan kesehatan. Tidur sampai malam misalnya. Lebih baik tidur jam 9, bangunnya di sepertiga malam, daripada tidur malam bangunnya jam setengah 6. Anak-anak sekalian, yang keempat, Bapak mengingatkan kembali. Kemarin tanggal 21 adalah Hari Kartini. Hari Kartini adalah simbol bagaimana perjuangan seorang perempuan yang ada di tanah Jawa pada saat itu. Jangan sampai perjuangan Kartini dan tokoh perempuan lainnya, ada 329 tahun sebelum Kartini, yaitu bernama Laksmana Malahayati. Itu adalah satu-satunya di dunia Laksmana yang memerangi kapal laut penjajah Belanda, lalu duel dengan jenderalnya head to head, one by one. Yang satu pakai pedang, yang satu pakai rencong. Satu-satunya di dunia saat itu. Jadi kalau bilang wanita Indonesia itu tidak dihargai atau kurang dihargai, tidak sepenuhnya tepat. Karena membuktikan 329 tahun sebelum Kartini saja perempuan sudah memimpin pasukan menyerang Belanda. Lalu setelahnya ada lagi namanya Sofiatuddin, yaitu ratu yang dari Aceh, yang dimana di sana timbullah berbagai macam ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh Syekh Araniri dan Syekh Kuala, yang namanya diabadikan menjadi perguruan tinggi di Aceh. Masih di Aceh ada lagi Cut Nyadin, ada lagi yang lain-lainnya, banyak sekali tokoh-tokoh perempuan. Sampai di Indonesia pun demikian. Ada istrinya tokoh Muhammadiyah yang mendirikan Muhammadiyah tahun 1912.
itu sekitar berapa tahun sebelum Kartini lahir, itu sudah memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mendirikan sekolah. Lalu setelahnya pun disusul oleh tokoh Minangkabau yang mendirikan sekolah juga, perempuan juga. Jadi kurang tepat kalau perempuan di Indonesia dibilang tidak dihargai. Jadi tanggal 21 kemarin itu tugas kita mengenang, tapi tidak hanya mengenang. Kita sebagai perempuan Indonesia harus bangga. Kenapa? Karena budaya kita meskipun budaya timur, budaya sopan, tapi tetap kita dihargai. Tapi disayang, perjuangan mereka susah payah malah dirusak oleh perempuan itu sendiri. Dengan mudahnya perempuan Indonesia sekarang, khususnya pelajar, tidak malu-malu lagi, tidak sungkan-sungkan lagi menjatuhkan harga dirinya di depan kamera hanya demi like, hanya demi followers, hanya ingin dibilang hebat, hanya ingin mendapatkan validasi. Jadi sesungguhnya yang menghancurkan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Capek-capek Kartini, capek-capek tokoh pejuang perempuan Indonesia menegakkan martabat perempuan. Sekarang justru perempuan itu sendiri yang malah menghancurkannya. Nauzubillah. Dengan memperingati hari Kartini kemarin, sekolah harapkan khususnya anak-anak Al-Azhar, yuk kita sedikit demi sedikit berubah. Perempuan itu lembut, tapi bukan berarti tidak bisa tegas. Ketika ada yang mengganggu, ketika ada yang menggoda, harus tegas. Disitulah gunanya ketegasan. Jangan malah ketika diganggu, kesenangan. Disitulah laki-laki akan mulai mencari cara. Malu sama Kartini, malu sama tokoh pejuang yang lain. Pesan juga untuk yang laki-laki, tanggal 21 kemarin, meskipun itu adalah peringatan tokoh perempuan yang disebut Kartini, tapi ingat, hai murid Al-Azhar yang laki-laki, kalian punya ibu yang namanya perempuan. Kalian punya kakak adik perempuan. Kalian punya saudara perempuan. Jika kalian tidak menghargai hak martabat perempuan, ingat bagaimana rasanya ketika saudara, kakak, adik, bahkan ibu kalian direndahkan derajatnya oleh orang lain. Ingat itu, semua akan berbalik kepada kita. Bapak Ibu guru anak-anak sekalian, pesan dari sekolah demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dilaksanakan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Indonesia.